بإذنك قبولة من كل سلام وإلى حضرة سيدنا نبينا الرسول صلى الله عليه وسلم الكرام والصحابة والقرب والتابعين وذريته أجمعين ثم إلى روح سيدنا حسن البصري وسيدنا جميل أموالي والشيخ عبد القادر الجيلاني والشيخ محمد عبد القادر الصمد المدني ومولانا الشيخ محمد الرشاد بن عبد الله كلامبيان البني والشيخ محمد حسن الأنوار بن حديث إسماعيل الباني والشيخ محمد بن علي القطوري والشيخ Muhammad Sarwani Abdullah Al-Abdullah Muhammad Sarwani Wasyih Muhammad Salman bin Abdul Jalil Wasyih Muhammad Zaini bin Abdul Wani Al-Jalil wa usulihim wa burahim anallahu yaghfir lahum wa yarhamu wa ya'id darajatihim fil jannah wa ya'id 'alaihim barakatihim wa narihim wa 'alamin al-khatim wa khususiyan wa barakatihim wa dunya wa akhirah wa yubarik lana fi awladina wa zurriyyatina wa yarzuqna birrahum wa yahfazhum min zaman ya Habibie Habibie wadina ala ahli wal a'yan wadina al-afiyat wal bariyat Allahumma ja'ala hadhihi al-mardana wa taqabbal sumat wa tibni sabit amalan wa qulna amalan bi khairin rabbin wa a'adna hadratin Nabi sallallahu alaihi wasallam al-Fatihah alhamdulillah Ya Allah ya Musta'in Musta'in Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ahmadu man istafa min ibadihi man syaa bil wilayah wa khasasahu bihamli asari wa jadabahu min ilbi sabiqil inayah wa ashkuru anna man alina bil imani bima jabil anbiya wal awliya min asrabaniyah wa wafaqana li mutaba'ati sunnatihim al bayyati saniyah wa usalli wa salliman sajal maluk bil abisuri wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'in bi sabil nuri faqad qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ala inna awliya Allah la khaufun 'alaihim wa lahum yahzanun. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam inda dzikril awliya tanzilur rahmah. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluna bil karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wa syakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Kembali kita bersama-sama menjadikan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana atas limpahan rahmat, atas kudrat iradat Allah Subhanahu wa taala kembali kita dipertemukan Allah Subhanahu wa taala dipanjang umur serta disehatkan bentang tubuh kita. Kembali dapatlah kita melaksanakan kewajiban-kewajiban yang telah kita laksanakan, bahkan kita dipertemukan sebulan sekali dengan berkat kudrat iradat Allah Subhanahu wa taala dapat kembali kita melaksanakan apa-apa yang begitu Allah perintah kepada kita, begitu juga apa yang disunahkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Salawat serta salam marilah kita curahkan ke haribaan junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para sahabat, keluarga-keluarga beliau, pengikut-pengikut beliau ila yaumil qiyamah. Yang ulun hormati para penyuluh agama dan yang menghormati Bapak Kepala Kantor Agama Kecamatan Wanaraya atau yang mewakili, yang menghormati Bapak-bapak, Ibu-ibu, saudara sekalian serta adik-adikku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Dan ulun pada hari ini sebenarnya pada ulun berceramah. Tapi ulun yakin hari ini masih dalam suasana orang rame-ramenya di Kalimantan Selatan mengadakan haulan sesaman. Rame-ramenya. Kenapa jadi diadakan haulan sesaman? Bacakan manaqib, baca Al-Quran dan sebagainya. Kemudian dibacakan sajadah sidin karena bertepatan wafatnya beliau adalah tanggal 2 bulan Dzulhijjah itu wafatnya. Nah, dan di bulan-bulan Dzulhijjah inilah rame-ramenya orang, akan di Banjar, bagian masjid, musala, di mana-mana rame orang mengadakan haulan sesama. Kenapa jadi diadakan haulan sesama dibaca manaqib? Karena datuk kita yang berada di Kalimantan Selatan, Datuk Kelambayan,
Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari. Syekh Saman Al-Madani itu adalah paguruan daripada Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari. Banyak sedikitnya yang namanya paguruan yang dihormati. Ya kebacakan Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari kan cukup banyak, ya kan? Nah, karena Sidin juga menghormati lawan perguruan kita ini kan perguruan ini kalau ada hormat bisa katulakan gitu kan. Nah, itulah ya, ini ada perguruan itu saja ya. Nah, itu jadi dibacakan manakib. Barang aja kita seala kadarnya seperti ini ya kan. Dan ada satu faidah pula. Jadi kembali. Si Saman itu dilahirkan pada tahun 1132 Hijriah. Hitung aja seorang berapa tahun? Nah, wafatnya tanggal 2 bulan Dzulhijjah 1189 Hijriah. Tahunnya itu pada tahun. Nah. Orang yang membacakan manaqib si Saman tersebut ada satu faidah, ada satu fadilat yang diberikan Allah Subhanahu wa taala kepada orang yang memuliakan, mengingat, mencintai kepada wali tersebut. Barang siapa melazimkan membaca manaqib, terutama si Saman Al-Madani, pada tiap-tiap tahun sekali aja setahun, serta dibaik bersama-sama dengan orang banyak. Nah, seorangan kada bangga. Nah, jadi seorang orangnya berjamaah saikum barang mendengar. Mbak di rumah pangpak gue ya kau lah tahu seorang akan datang makan membarakat dia daripada mengisahkan darah pula. Iya kan? Karena dapat barakat, dapat rahmat. Tapi mengisahkan wali atau guru-guru kira yang telah terdahulu itu dapat rahmat. Indah zikir aulia tanzil rahmat. Ketika dibacakan orang wali-wali itu dapat rahmat. Baik yang membacakannya ataupun orang yang hadir mendengarkannya. Seseorangan dan dapat rahmat baca wali mendapat pahala, ya kan? Nah, kalau itu jangan yakin hati kita, jangan ragu-ragu tentang kewalian Sidin, tentang kekarapatan Sidin. Nah, walaupun Sidin itu tahu orang sudah Sidin wafat itu tempatnya di Madinah sana berdekatan dengan kuburan istri Rasulullah. Nah, tapi kada dapat disampai wah ini mencari di mana makamnya adalah yang ke adalah buat. Nah, kada kau melihat makam Sidin. Karena dalam catatan kita tuh ada andaknya di mana sampai wah ini kada dapat mencari. Nah, oleh orang-orang Wahabi itu dihapuskan. Kada ada lagi. Cuma yang ada kuburan Rasulullah nampak kelihatan. Kalau misal atau batur orang Banjar itu kada ada batur di Makkah di Madinah cuma batu aja anak. Nah, batu aja cukup sudah. Nah, kita. Yang kita mengambil patokan. Kenapa jadi bacakan patokan kita di Kangsarannya? Wah ini kan nang lagi hidup guru sakumpul. Patokan Sidin di situ kita guru sakumpul atau Syekh Zaini Abdul Ghani. Sidin mengadakan, kita pun turut mengadakan juga ya kan? Berarti yang diadakannya Sidin itu bagus, bukan sasat menyesatkan. Ini ada sekarang wah itu ya kalah nang diada-adakan, jangan diada-adakan, nang kadada diada-adakan, kadada di zaman Rasulullah diadakan juga. Nah, bid'ah itu ada dua lah, bid'ah hasanah dan bid'ah dalalah. Ada yang sesat, ada yang baik. Yang kita kisahkan nih orangnya baik-baik berarti kada sesat, kada salah ya kan. Patokan kita, ulama kita, Sidin Abdul Ghani nang 450.000 jamaah Sidin. Itu nanti ikuti, jangan kita mengikuti nang jamaahnya berdua bertiga aja, pengajiannya tengah malam jam 2. Akhirnya sebulan mengaji, mulai sembahyang. Nah, kami dapat ilmu baru aja ya kan. Nah, itu. Barang siapa melazimkan membaca manaqib si Saman pada tiap-tiap tahun sekali serta bersama-sama dengan orang banyak dan membaca Al-Qur'an tadi. Serta bertahlil, sampatlah tugas guru sapling. Tahlil. Dan bersedekah. Siapa ini yang kana bersedekah dia nih Allah. Makanan bersedekah. Nah, minum, wadah sebagainya, apalagi memberi duit. Sedekah benar. Ya kan? Nah, duit aja nanti diperkirakan duit-duitan. Akan tetapi yang disedekahkan itu hasil yang halal, bujur nang halal. Apabila kada halal, hasil yang kita sedekahkan dapat sampai pride. Karena apalagi ini dihauli kan
haulan baik haulan orang tua kita maupun ulama atau kiai atau wali-wali, apabila barang itu datang daripada yang kada halal kada harapan sampai. Ini dicari dahulu gue harta benda yang kita selamatkan, kita halalkan, kita sedekahkan tuh. Kalau andai kata itu harta yang haram, disedekahkan bukan membawa manfaat tapi membawa mudarat. Bukan dia terima tapi sia-sia. Banyak kayak mau juta 3 juta bersedekah tapi hasil haram makanya tuh. Nah di dunia aja lambangnya bersedekah ya kan. Allah Ta'ala kadang menerima haulan, apalagi mahauli abah mama kita. Hasil yang haram, sekampungan berselamatan ya lah. Tapi kada halal, kada diterima haulannya. Kasihan ku itu abah mama kita. Ya diadakan si seman bersedekah salah kadarnya. Ini kada salah kadarnya lagi. Ini makanan mulai ya kalau makanan lah, makanan pada rencana. Kalau makan duit. Kemudian dihadiahkan apa nang kita baca, apa yang kita tahlilkan, apa yang dibaca ini nang disedekahkan kepada Tuan Syekh Saman Al-Madani, sedekahkan. Kemudian ditetapkan pulang niat kita, mudahan kawa kita melaksanakan tahun akan datang. Nah ya Allah, mudah-mudahan segala hajat-hajat kita pulang dikabulkan Allah Ta'ala, baik hajat dunia maupun hajat akhirat. Nah jadi barang siapa melazimkan mengakalkan istiqamah terus menerus saban tahun, maka Allah luaskan rezekinya yang halal pulang rezekinya. Dan diberi Allah Ta'ala petunjuk untuk jalan akhirat ketujuhnya berbuat amal ibadah. Dipelihara oleh Allah Ta'ala. Barakat apa? Barakat wali si seman. Itu wali yang lain dikisahkan. Wali yang lain bulan kan. Ada ini bulannya bulan menakibnya si seman. Nah, maka Allah kabulkan pulang hajatnya, baik hajat dunia maupun hajat akhir. Sedang ulun berdoa sudah bulung-bulungnya kada dikabulkan juga. Apa dia guru semalam ya kalau dia minta ini hajatnya dikabulkan. Ternyata apa sadang itu siang malam tahajud bangun malam tetap kada mau dikabulkan. Jangan khawatir biar. Di dunia kada dibari, pian di akhirat kena jaga di akhirat kena. Nah ikam berdoa semalam di dalam dunia sing banyakan nih hasilnya ambil di akhirat. Nah mungkin itu jangannya tahu kayak ini banyaknya kalau ya Allah beri ulun anggaran yang paling harap di dunia kada dikabulkan. Sekalinya meninggal kita mencung ada di depan kita nih kandaran naik pinta semalam. Kalau ku bari ini dalam dunia ikam berpuya-puya ikam sombong aku harap si kandaran. Nah ya lah bagus Allah mengatur kaina ambil di akhirat. Nah lagi naik cetakan pian sarha rumah naik haji sadang sudah berdoa Allahumma ya jami' an-nasil yaumil babi sampai Allahumma bil haram wal haram wal bidal haram wal maqam ya Allah satu sudah ulang ibu ya Allah itu kada ada kabul juga doa sudah nak naik haji ada rezeki kada ada juga apa kada ada juga angkat setahun 2 tahun sadang sudah mencari duit kada ada kuliah juga hendak naik haji meninggal wafat kita. Nah, ikam sudah tercantum orang yang haji dan umrah karena sudah berniat ya. Nah, ikam berdoa sudah siang malam. Jangan tahu Pak itu aku banyak yang berdoa ini semalam dia. Nah, sampai yang udah ulun aja banglah sampai yang banyak mah kakan-kakan aja mengatur hata lalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cari ini juga kada ada lagi hilangan Pak. Inya umpat baweret kada lagi. Samalah. Nah, sama tuh persamaannya. Kada ada lagi Pak yang berdoa atau ada lagi mungkin menurutin yang mana kan? Ini jualannya kada berdoaan lagi. Orang yang kada berdoa dikatakan Allah Ta'ala sombong. Sombong itulah sugih gak sudah ikam? Sehat gak sudah ikam? Iyalah. Ilmu gak sudah ikam maka kada meminta lagi, kada memohon lagi lawan aku. Allah Ta'ala tuh suka dipintai. Senang dipintai. Kita meminta itu jangan sedikit kalau kita meminta rezeki itu jangan sedikit ya Allah beri ulun rezeki yang banyak serta halal. Nah, itu banyak jangan meminta itu sedikit. Untuk apa? Bakal ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tujuan kita minta rezeki itu untuk bakal ibadah kepada Allah. Kada ada tujuannya yang lain-lain kada ada. Nah itu Allah Ta'ala senang banget dipintai. Ud'uni astajib lakum ya lah.
dia rancang baca sudah yang kita niscaya akan aku perkenankan kada berjanji Allah Ta'ala isok baik kamu minta hari ini juga datang kapan-kapan Allah senang sekalipun sandal yang putus sandal paket talinya gue ya Allah beri ulun rezeki ya Allah kalau ulun kau menukar sandal nih paket wah senangnya Allah beri rezeki kawan nukar sandal nang hanyar itu dipintai. Jadi kita nih jangan kada mohon, jangan kada meminta. Dah rezeki yang banyak serta halal. Nah itu tujuannya kita orang nang katujuh melazimkan membaca manasik sesaman. Kita ringkaskan sajalah kada tapi banyak kisah karena kalau bisa kita layau pulang lah kita nah. Masa kecilnya, masa halusnya ya orang Banjar tuh sangat memuliakan kedua ibu bapak sidin sesaman. Senang memuliakan kepada kedua orang tuanya. Jadi seluruh wali-wali Allah Ta'ala itu yang diutamakan, yang diberi karamat oleh Allah Ta'ala karena memuliakan kepada kedua orang tua. Guru sekumpul ya, itu ketujuh memuliakan orang tua. Karamat yang paling besar adalah bakti lawan orang tua. Termasuk sesaman bakti lawan orang tua. Kenapa sih jadi bakti? Karena pertama dibekali dengan ilmu agama. Itu bakalnya anak-anak sejak dari kecil dibekali ilmu agama. Dengan adanya ilmu agama otomatis dia bakti kepada orang tua. Kenapa dari ilmu agama? Masya Allah ya kan. Kain aja nanti aja iya gede bisa aja pintar seorang cuma ada gana. Kada usah disuruhnya sembahyangnya gana bisa aja, nya gede bisa sembahyang. Nah, salah disuruh ya banyak marahnya. Nah, tapi kalau sudah terlatih seperti seseman ini sejak mulai lagi kecil sudah gemar beramal beribadah, senang beramal beribadah, baik itu yang wajib maupun yang sunnah. Bahkan yang sunat diwajibkan oleh beliau, sembahyang menjadi wajib. Ada kita yang wajib aja balang kambingan, ya kan? Balang kambingan lah. Bagus juga balang, kalau nggak ada sembalangan peraya lalu ya kan. Nah itu seseman itu biar masya Allah nang sunat diwajibkan sidin, apalagi yang wajibnya. Dan pada waktu malam seseman ini kadang tapi mau guring gue sekumat benar tidur tuh sekumat benar bangun beribadah. Sampai jam 1 jam 2 malam itu beribadah aja. Bangun jam 1 jam 2 itu sidin tahajud tengah malam. Kita bangun juga Pak gue. Bangun juga jam 2 jam 1 jam 3 tuh cuma bakami beneran. Yalah, bakami aja buat sakit, bakami. Mbak bakami Mas Pai malam kelambu. Tempat tidur sama yang tahajud. Ji Habibie kan presiden pengganti Soeharto dulu kan. Sekali ditaliti apa keistimewaan sidin? Hebatnya kawa merancang maulah pesawat ya Allah. Kawa ulah pesawat merancang sekali teliti. Oh masya Allah, kada pernah yang namanya langkung bahasa orangnya kada pernah yang mengerjakan sembahyang tahajud tengah malam. Oh itu sampai sini wafat, sampai sini meninggal tahajud kada pernah tertinggal. Nah, sesaman malam tahajud sampai waktu subuh. Ya Arhamar Rahimin irhamna. Biar apa kaum di masjid, kaum di musala ya. Sholat ya muslimin subuh sudah sidin sebelum bersiaran nangka itu sidin sudah siap di masjid. Sudah siap sudah di musala untuk mengerjakan sembahyang subuh berjamaah. Sembahyang subuh sidin berjamaah dengan orang banyak. Terus selesai sembahyang subuh berjamaah, apalagi sidin berdiam beribadah terus sampai timbulnya matahari. Sembahyang pulang si semantu sembahyang isyraq namanya. Nah, sembahyang isyraq menyambut mensyukuri nikmat Allah memberi aku umur sampai hari ini pulang, bersyukur kepada Allah. Allah memberi nikmat umur hidup pulang hari ini sehingga sembahyang sunatul isyraq 2 rakaat. Setelah sembahyang sunat isyraq 2 rakaat berhenti pulang beribadah pulang sampai seperempat hari sekitar jam 8-9 sembahyang duha bulan buai. Itu pekerjaannya mulai balong akhir balik. Kita nih akhir balik lah labihan. Nah, kada bapak buai kita membacakan manakib ini membedakan amal ibadah orang wali dengan kita nah kayak apa?
di mana perbedaannya lah, di mana jauhnya kita dengan para wali Allah Ta'ala. Hah, lagi halus, lagi kecil sudah luar biasa ibadahnya. Hah? Tuh si Saman lah. Kemudian sampai si Saman itu sejak mulai remaja sudah kada peduli lagi, kada senang lagi yang namanya harta-harta yang halal. Melawani beliau akan hawa nafsu. Kada mau lagi baik hawa halal nih. Apalagi yang haram, ya kan? Yang halal aja kada hakon lagi sidin, apalagi yang haram. Pernah orang tua si Saman tersebut menyuruh si Saman masuk ke dalam kamar makan karena disuruh oleh sidin makan oleh orang tuanya. Nah, masuk aja si Saman ke dalam kamar makan. Setelah keluar dari kamar makan, dilihati oleh orang tuanya tempat sidin makan itu seolah-olah makanan tersebut kadada tak una-una, kadada bagara-gara sedikit pun kada dimakannya sidin. Nah, itu roti bang di sana makannya lah, roti kadada sedikit pun kadada dimakan oleh sidin. Kenapa? Sidin yang halal kada hakun lagi, apalagi yang haram, melawani kan hawa nafsu sidin. Masya Allah. Nah, si Saman tuh mulailah halal sampai menginjak remaja kada peduli. Malam kada guring, siang kada tapi mau guring sehingga beribadah tahu. Kekhawatiran demi kekhawatiran yang dialami oleh orang tuanya, tulaklah, pergilah kepada perguruan sidin pada ketika belajar Al-Qur'an. Guru, anak bulan tua ya, anak bulan khawatir biar mama sidin nah malam kada mau tidur, siang kada mau tidur, makan pun kada tapi mau makan, ulun khawatir kalau sakit anak ulun enak. Nah, apa jawaban guru, ujar guru tersebut, kiai tersebut, pian jangan khawatir karena anak pian Saman ini sejak mulai dikandung saat dalam rahim ibu itu sudah wali Allah Ta'ala sampai sidin wafat. Wali Allah Ta'ala. Apapun kelakuan, apapun tingkah laku sifat si Saman tersebut, pian jangan khawatir makan kan, kada makan kan, tidur kan, kada tidur kan, pian jangan khawatir, itu sudah dijamin oleh Allah Ta'ala. Makanya wali itu banyak kan, biar kada bercari, datang aja nasi, datang aja duit ke buat kita. Nah, kada nangka ini, nah kada dapat duit ya kalau nggak dapat tamuan sebulan sekali, nah kada dapat duit ya tak datang aja dapat duit ya Allah. Nah, bercari. Wali-wali kada ada yang bercarinya seperti Siti Maryam ya Pak. Kisah Siti Maryam. Ibadah sidin di gua. Datang nasi wadai apa macam yang pasal dibanjarin nasi lah. Pokoknya makanan-makanan ada terhidang di depan sidin. Siapa yang mengantari? Nah, ya Allah. Yang mengantari itu kada ada. Apa Nabi Zakaria? Siapa yang mengantari ini siapa? Mesti ada orang yang mengantari. Ujar Siti Maryam kan ada yang mengatakan yang mendatangi memberi Allah Ta'ala. Dia melahirkan Nabi Isa sehingga Nabi Isa itu menjadi ruhullah, kada ada punya orang tua. Abah kada ada ya Allah. Isa itu kada ada kalau abahnya. Kalau yang kada ada abahnya, kada ada mamanya itu Nabi Adam alaihissalam. Kada ada abah, kada ada mama, ya kan? Tapi kalau Nabi Isa mama ada, bapak kada ada. Nah, sampai tapi entah dulu kan kisahnya. Setiap ada yang membawakan makanan mesti ada yang datang membawa itu nanti fitnah ya kan. Lillahi ta'ala aja bahasa kita bersumpah kadada itu pemberian Allah Ta'ala. Wali dijamin oleh Allah Ta'ala, makanya lahumul busra fil hayatid dunya. Ala inna awliya Allah la khaufun alaihim walahum yahzanun. Itu dasar orang yang membaca manakib tercantum dalam Al-Quran. Ala inna awliya Allah la khaufun alaihim walahum. Kada takutan, kada ada gemetar apa yang dihadapi besok hari, kada takutan. Baduit kah, kada baduit kah, makan kah, kada makan, kada khawatir. Kita ada yang sedikit kekhawatiran apa isok istri saya ke pasar nih duit kada ada, baras karing, iwak karing, kayu karing, semuanya karing. Nah, kita ada sedikit kekhawatiran. Nah, tapi wali kada ada. Bahkan diberi kabar gembira lahumul busra fil hayatid dunia, diberi kegembiraan di dunia dan di akhirat. Dinampakkan Allah Ta'ala kegembiraan tersebut sampai wali Allah Ta'ala hendak wafat saja, hendak meninggal dunia, diberi Allah kegembiraan. Mau surga tempatnya, yang surga tempatnya. Nah, kita ini kalau dipadahakan surga kan neraka kan tahu ya, ada tahu. Tapi kalau wali Allah Ta'ala sudah nampak surga,
Nah ini rumah Dian, ini mahligai Dian, bertatahkan daripada amas intan berlian, dan di kiri kanannya ada bidadari yang banyak melayani. Nah, gembira, senyum, sehingga pada ketika wafatnya para wali, para orang-orang saleh tersebut senyum Pak Bu, senyum, kada ada takutan. Nah kalau kita takutan hanya anak meninggal, datang sudah malakal maut, anak menyebut nyawa, mana kutani lawan kita. Nah kada beriman, takutan melihat menciling mata sidin malaikat. Anak menjabut. Tapi kalau mengambil rohnya para nabi dan para wali, bapak misi dahulu. Amun pian izinakan ulun ambil nyawa roh pian. Tapi kalau kada pian izinakan kada ulun ambil. Nah itu. Tapi kalau kita langsung kada ada pertanyaan. Sampai fa idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Apa yang sudah sampai ajal kada kawa kainah aja. Jangan aku belum kebun sawitku belum panen, anakku belum habis mangkusin kada kawa. Hari ini meninggal, hari ini juga, besok juga kada kawa diundur dan kada kawa dimajukan. Belum kawin, macam-macam aja. Anakku belum kawin lagi ya, belum sukses lagi, kain aja diambil. Itu kada kawa apabila sudah sampai waktunya. Nunggu waktu pada lagi kita dengar sampai waktunya lupa kain kada kawa ya kan. Yang macam-macam aja penyebabnya itu macam-macam. Ada yang stroke, ada yang garing biasa, macam-macam penyebabnya kan. Ada yang kada masa sakitan kada bagiran isuk innalillah kan. Itu karena waktu sudah sampai dah. Nah, kembali sejarah si Saman. Si Saman tersebut masya Allah amal ibadahnya siang malam. Dan kalau ringkaskan di dalam manaqib si Saman ini ada wasiat. Wasiat itu yang dianjurkan, yang disampaikan oleh Rasulullah, disuruh kepada si Saman untuk menyampaikan kepada umatnya Rasulullah. Padahal kan lawan umatku barataan. Yang pertama ujar sidin, ujar si Saman, sembahyang 5 waktu dalam sehari semalaman, lamunnya kawa berjamaah. Nah, itu nanti dianjurkan Rasulullah, nanti disampaikan Saman, sembahyang 5 waktu dalam sehari semalam. Nyatanya jangan ditinggalkan sidin. Karena itu kewajiban. Kayak apapun Pak Kuat, ilmu tingginya kayak apapun, kada ada istilah perai-perai. Nah di wadah kami itu hanya sebulan belajar ilmu tasawuf, perai itu udah sampai yang 5 waktu. Nah tamat hanya sebulan. Insya Allah perai karena apanya beresin sudahnya, beresin sudah. Orang beresin kok baru lagi sembahyang, masya Allah jadi Tuhan. Nah, sembahyang 5 waktu itu wasiat. Nah, disampaikan Rasulullah. Kenapa sidin menyampaikan? Karena sidin menggawi, karena sidin mengerjakan. Nabi uswatun hasanah, sidin berdahulu, Rasulullah berdahulu, baru umat. Nah itu. Lamun kada disuruh Rasulullah, apa nang kita gawi? Kada usah digawi Allah. Adalah lamun kada disuruh sidin, apa untuk menggawi kada nang disuruh oleh sidin. Satu. Bagi kita lelakian barataan nah adalah yang kedua sembahyang Jumat. Bu, ibu pun menyuruh lawan laki inggih sama wajib pian gue apabila suami dalam keadaan kahutan ke kebun banyak. Hari ini Jumat banyak kan? Nah, setengah 12 jam 11 ada kayak lagi boleh. Hampir mencangkul, hampir ketanam ulang sembahyang Jumat hari ini. Pian apabila kada boleh bisa lupa barang gak ada takting ya Pak. Karena parang pian hari Jumatnya bisa maka biasanya apanya orang luka tuh bisa keluar masjid. Nah takut tani di orang berada ya bisa berada orang luka tuh keluar masjid kurang kalau orang masjid. Dah 2 sembahyang Jumat kan kau bagi kiriman latihan aja. Nah kita ada nih kada kau kirim kalau anak sembahyang Jumat nak aklok apa anak enak kirim 2 rakaat cara awak kada awak. Nah sembahyang Jumat 2 adalah. Nah yang ketiga adalah kita ini dianjurkan, diwasiatkan bersedekah. Ada aja kita setiap hari ini sedekah. Nah, lawan anak kita hendak pergi sekolah ya kan kita beri 5.000, 10.000. Nah, beri pada mayu jeung abahnya memberi 5.000, 20.000 kita cukup ulun menunggui anak tika di sekolah. Kenapa? 20.000 kada cukup. Nukar pintol 10 cucuk, anak mamakannya secucuk aja. Yang lainnya 9 mamaknya beritaan. Itu namula kada cukup. Bujur lah.
es nang harap-harap nang 10.000, anaknya sesuatu aja makan udah pian nang makan. Nah, itu nama ulah kada cukup abahnya aya 20.000. Nah, mikirin kalau ada gaya itu semnyaan orang menambah duit aja lah. Mungkin tak ada aja. Nah, dua sudah sedekah. Suami lawan istri kayak apa? Unjuki duit kena ke pasar, jangan menagih jangan maklah kita masak ini masak itu ini sebagainya, unjuki duit ke dalam pun karakan iwak macam nah ya kah hendak ini macam-macam. Kemudian istri kepada suami apa kewajibannya? Melayani, memasakkan, mengusahakan baju pakaian ya dan sebagainya ya kah. Nah itu adalah sedekah juga namanya. Sudah banyak sedekah ini ya, banyak sedekah ini banyak. Nah, senyum pun sedekah, jangan maramot. Orang badagang bawarong itulah bawarong tenang apabila perangutan gue keramayuk. Kada laku. Ulun juga jual wadai ya kalau kada hendak maramot terus. Ada jual senyumnya cuma senyumnya jangan senyum terus. Jangan tekoreheng terus ya kah? Lain pulang bisa kan. Nah, kayak buat tambang leong. Jadi ada senyumnya. Coba kita makan di warung-warung tenang. Apabila parangutan bahasa Bajan apa parangutan bah? Samalah. Nah, muhanya tuh kayak sabuk berendam. Kada ada senyum-senyumnya. Ngalih benar orang ada kemalihatin nang jualan ya lah. Nah, lain zaman ini kan ada senyumnya. Sedekah aja senyum tuh. Nah. Bahkan sedekah itu panolak bala wa as-sadaqatu tanfa'ul bala. Sedekah itu menolak bala. Banyak bala bencana dalam dunia ini banyak. Tangan sedekah tak tutupilah bala tersebut. 3. Kemudian yang keempat, kita nih Bu Pak ada terus dosa dan kesalahan, ini wasiat sidin. Jangan mengaku diri kita kada ada kesalahan, kada ada berdosa. Ada terus. Dengan adanya dosa dan kesalahan yang kita akui, banyaklah istighfar. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Apalagi ini di 10 yang awal di bulan Dzulhijjah, perbanyaklah amal ibadah, banyak istighfar. Ada terus dosa kita kada ada nang kada berdosanya, banyak istighfar. Astagfirullahaladzim. Sekurang-kurangnya istighfar kita di awal sembahyang dan di akhir sembahyang. Ya kan? Sebelum kita usolli atau Allahu Akbar baca astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Alladzi la ilaha illa huwa. Hendak banikan istighfar juga kan? Istighfar lah. Hendak pernikahan istighfar juga kan? Nah, tobat syahadat dibaca. Kemudian setelah assalamualaikum warahmatullahi, assalamualaikum warahmatullahi, astagfirullahaladzim, astagfirullah. Itu sekurang-kurangnya di dalam sembahyang kita beristighfar. Sudah. Yang berikutnya kita mengaku menjadi umat Rasulullah. Mengaku itu berarti nih siapa nih umat Rasulullah? Siapa nih umat Rasulullah? Sabaratan mengaku umat Rasulullah. Kada ada umat Nabi Adam, kada ada umat Nabi Isa, sampai kada ada umat-umat yang lain. Hanya mengaku umat Nabi Muhammad. Ujar Nabi Muhammad, apabila mengaku ikam menjadi umat aku, maka perbanyaklah sholawat. Ulang deh, banyakin baca sholawat. Sekurang-kurangnya Sallallahu ala Muhammad. Itu nambah lagu. Lambat penanya 100. Allahumma shalli ala Muhammad. Itu katanya 100 bukan? Allahumma shalli ala Muhammad. Nah, baca selawat. Nah, terpanjang selawat kamilah. Lambat hanya 100. Allahumma shalli salatan kamilah. Baru pulang lagi orang itu. Nah, ya kalau sudahlah selawatnya banyak caranya. Dan sekurang-kurangnya sholawat dalam sembahyang. Itu juga sebelum sembahyang juga. Ya kalau tahu pian barataan, penyuluh-penyuluh ini tahu barataan, perlu diterangkan sholawat adalah termasuk rukun fi'li. Ya kan? Rukun fi'li kalau nanti ucapkan apabila gamat membaca sholawat, kadang-kadang ngalor di telinga kita kada sabuai. Membaca sholawat aja. Cuma asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar mendengar kada telinga kita tuh kada sah sembahyangnya. Dalam hati membaca selawat, sedangkan itu rukun fi'li yang diucapkan didengar oleh telinga kita. Fatihah itu didengar oleh telinga kita, bibini yang ngalakian banyak ujar guru sakumpul nang menjadi penyebab kada sahnya sembahyang karena telinga kita kada mendengar. Fatihah wajib itu didengar tuh walaupun jamak kita mendengar. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Sudah. Kata tambah wa ala sayyidina Muhammad.
Pokoknya setelah itu assalamualaikum warahmatullahi assalamualaikum warahmatullahi sah sudah sembahyang kita. Kalau tertinggal selawat itu cuma cukup asyhadu alla ilaha illallah asyhadu anna muhammadar rasulullah kada sah balong sembahyang kita. Kalau kada diakhiri dengan sholawat. Nah, dah menjadi umat Rasulullah. Apalagi kita nah imam kita, ikutan kita, bahkan pertanyaan malaikat di dalam kubur kita, wa ma imamuka, siapa imam engkau? Al-Quran, imam yang baca Al-Quran. Jangan karena dibaca Al-Quran, bisa membaca Al-Quran, tapi kada diamalkan semalam waktu Ramadan ya Allah. Tadarus Quran, bulan Ramadan, imbah kalau Ramadan, kada hakun lagi baca Quran, jangan. Nah, terus baca Al-Quran, imam kita ikutan kita. Kemudian apalagi mengabulkan hajat-hajat manusia sesuai kemampuan yang ada pada kita. Nah, sesuai aja Pak. Kalau kada mampu jangan coba-coba. Nah, baik kan jangan kendaraan pun aja. Nah, kalau enggak ada ahlinya. Nah, hancur aja kendaraan orang ya kalau kalian masa umurnya diingat labihan. Nah, kada bisa para ya kan. Atau kita dasar kada bisa membaca doa haul, doa arwah, doa selamat ya kan. Bapulang-pulang basorban tasbih gana-gana pian apa rumah bacakan doa haul jamaah inggih ayo Pak. Sampai ke sana basorban ya kalau duduk di muka pian aja guru pian aja. Nah, yang aku minta aja dok jan. Kayak apa nih jan? Doa haul nang panjang kan nang pindik ke jalan. Sabarataan tuh nang panjang ada bisa nang pindik ke hafal. Masyaallah, ada nang bisa aja. Nah, lamun nyata-nyata kita kada bisa, jangan coba-coba ya lah. Jangan dicoba-coba. Ini ada sorban membawa darurat baik. Nah, sorban membawa darurat datang haji, datang umrah. Oh, sorban duduk di muka Pak Imam ya kan. Entah imam di makmum di belakang imam. Batas si imam harus maju tuh si makmum ya lah. Kayak apa caranya maju? Mengada ilmu ya lah. Beluncat sidin. Beluncat. Nah, sehingga menimbulkan kada sah. Apalagi disuruhkan berdoa abu kada bisa. Orang mengambil 41 hari itu doanya orang umrah dan haji itu mustajab masih buai. Doanya tuh nah, makanya orang dulu kada keluar buai pada rumah, kada langsung memikirkan perumahan, sawah itu sebagainya kada. Nah, datang orang doakan karena masih dalam suasana haji lagi, bersih lagi ya. Dua orang naik haji dan umrah itu kabul doanya baik. Nah, sudah wasiat sabarataan itu dari awal sampaikan tadi sampai akhir. Apabila kita mengerjakan sembahyang semuanya antu tagawi semuanya anta kerjakan salawat tak baca, baca Al-Quran tak baca ya Allah, istighfar tak baca, semua tak baca apabila kita mengerjakan sembahyang. Itulah wasiat. Kalau yang lain karamat sidin sangat banyak. Kalau hari ini kada cukup harinya, sambung berikutnya kaina Bu Sapri. Nah, kiranya ini aja lah kita mengambil daripada fadilat dan kelebihan orang yang membaca manaqib tadi, diturunkan Allah Subhanahu wa taala beberapa rahmat baik yang membacanya atau orang yang hadir mendengarkannya, serta yakin kita kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa beliau mempunyai kelebihan, mempunyai karamat wali berpangkat wali kutub. Nah, kiranya ini aja yang bisa kita sampaikan. Mudah-mudahan dalam pertemuan kita kali ini dosa dan kesalahan kita diampuni Allah taala zahir dan batin. Dosa kedua orang tua kita, dosa guru-guru kita, jiran tetangga kita baratan, mendapat rahmat daripada Allah Ta'ala, dan dosa kita baratan diampuni, dimasukkan Allah Ta'ala di dalam surga beserta orang-orang yang dicintai. Amin amin ya rabbal alamin. Kiranya inilah yang bisa Allah sampaikan. Salah hilang mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi